seperti pengantin, seumpama mempelai laki-laki dan perempuan itu sudah didandani, sudah di make up dengan bagus. Nah, ketika mau melakukan sholat gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang di channel kami Tumbuhnya Ilmu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua masih dalam rahmat Allah dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sholat. Jadi sebagian dari sholat itu kita bisa melakukannya secara bersamaan. Jadi kalau istilah di kitab itu namanya sholat yang dijamak, sholat yang dikumpulkan. Jadi sholat itu bisa dilakukan secara bersamaan. Seumpama sholat zuhur dan sholat asar itu dilakukan secara bersamaan. Boleh dilakukan di waktu zuhur, boleh dilakukan di waktu asar. Atau sholat maghrib dan sholat isya itu juga bisa dilakukan dalam satu kali waktu. Jadi sholat maghrib dan isya dilakukan pada waktu maghrib boleh, sholat maghrib dan isya dilakukan pada waktu isya boleh. Kalau sholat itu dilakukan pada waktu yang pertama itu namanya jamak takdim. Jamak takdim. Tapi kalau sholat dilakukan pada waktu yang kedua itu namanya jamak takhir. Jadi harus diingat. Jadi sholat itu bisa dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Tapi ada syarat. Jadi tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Jadi hanya orang-orang dalam keadaan tertentu yang bisa melakukan sholat jamak takdim atau jamak takhir. Nah, di sini dijelaskan yang termasuk boleh melakukan jamak takhir atau jamak takdim yaitu orang yang bepergian. Jadi orang yang bepergian jauh sampai 2 marhalah atau kalau dihitung itu sekitar 85 kilo. Nah, itu sudah bisa melakukan sholat jamak. Jadi ketika sholat zuhur dan asar dilakukan secara bersamaan pada waktu zuhur itu bisa bagi orang yang bepergian jauh minimal sekitar 85 kilo, jarak tempuh sekitar 85 kilo. Nah, itu atau 90 atau lebih. Nah, jadi orang yang bepergian jauh boleh melakukan sholat, 2 sholat dijadikan satu dalam satu waktu. Jadi 2 sholat zuhur dan asar dilakukan secara bersamaan di waktu zuhur atau dilakukan secara bersamaan di waktu asar. Itu boleh bagi orang yang bepergian. Selain orang yang bepergian, di sini juga dijelaskan bagi orang yang sakit. Jadi orang yang sedang sakit itu juga boleh melakukan jamak. Jadi sholat 2 dilakukan pada satu waktu karena dia sakit. Selain itu di sini juga dikatakan sholatnya orang yang sedang hajat. Seumpama sedang ada hajat besar, pernikahan atau apa itu kalau dulu saya ngaji sama guru saya itu boleh dilakukan jamak ketika memang sedang ada hajat yang besar seperti pernikahan atau yang lainnya. Nah, jadi sebelum saya mulai membacakan kitabnya ini, dalilnya ini, bagi teman-teman yang belum subscribe mohon dibantu di subscribe karena subscribe itu gratis dan akan sangat membantu untuk perkembangan channel kami. Oke, seperti biasa saya akan membacakan dalilnya dalam kitab ini, kitab Kifayatul Akhyar. Di sini nanti akan saya terangkan secara bahasa Indonesia, tapi sebelum itu saya akan membaca dalil yang ada pada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala An-Nawawi, al-qawlu bijawazil jam'i bil maradi zahirun mukhtarun. Faqad sabata fi sahihi Muslim anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'a bil madinati min ghairi khaufin wala matarin. Qala al-Asna'i wa ma ikhtarahu an-Nawawi nassa alaihi asy-Syafi'i fi Mukhtaril Muzani
wa yu'ayyiduhu al-ma'na aidon fa innal marada yujawwizu al-fitra kas safari fal jam'u aula bal dhahaba jama'atun minal ulama'i ila jawazil jam'i fil hadari lil hajati liman la yattakhidhu adatan. Nah, itu sebuah sedikit dalil saya bacakan. Lalu saya akan menerangkannya secara bahasa Indonesia. Di sini dikatakan bahwasanya kaulnya Imam Nawawi yang berkata bahwasanya boleh menjamak sholat. Jamak itu berarti melakukan sholat 2 waktu, zuhur dan asar dijadikan satu. Jadi zuhur dulu terus asar, tapi melakukannya dalam satu waktu. Nah, itu namanya jamak. Jadi melakukan jamak sholat dalam keadaan sakit itu diperbolehkan. Nah, kaulnya Imam Nawawi yang seperti itu adalah kaum yang mukhtar, kaul yang dipilih. Faqad sabata fi sahihil Muslim, dan kaul tersebut juga terdapat dalilnya pada kitab Sahih Muslim bahwasanya annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi pernah menjamak sholat dalam kota Madinah tanpa ada rasa takut. Jadi tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan. Karena dalam suatu waktu hujan itu juga bisa menjadi sebab boleh dilakukannya menjamak sholat. Nah, jadi Kanjeng Nabi itu pernah melakukan sholat jamak tanpa ada perasaan takut, tanpa ada hujan pula. Jadi boleh, pernah Kanjeng Nabi melakukan seperti itu. Wa qala an-Nasa'i. Jadi Imam Nasa'i berkata bahwasanya kaul yang dipilih oleh Imam Nawawi itulah kaul yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Mukhtasarnya Imam Muzani. Wa yu'ayyidu al-ma'na, dan sangat dikuatkan maknanya, juga sangat dikuatkan maknanya di situ. Fa innal marada yujawwizu al-fitra kas safari. Jadi bahwasanya orang sakit itu juga boleh membatalkan puasa ketika dalam keadaan puasa, seperti orang bepergian itu juga boleh membatalkan puasanya ketika dalam bepergian dia merasa berat, merasa tidak kuat untuk berpuasa, juga boleh membatalkan puasa. Fal jam'u aulala, berarti menjamak sholat itu lebih boleh lagi, karena orang yang bepergian itu boleh menjamak sholat, boleh tidak puasa, maka orang sakit juga boleh tidak puasa dan boleh menjamak sholat. Bal dhahaba jama'atun, bahkan sebuah kelompok jamaah itu dari ulama, dari golongan ulama mengatakan bahwasanya boleh menjamak sholat ketika kita dalam keadaan hajat yang besar, seperti dalam ketika kita di masyarakat, seperti ketika kita ada hajat, seumpama dalam pernikahan atau dalam hal apa, ada acara besar-besaran. Nah, itu kita dalam keadaan hajat itu kita boleh melakukan jamak sholat. Umpama zuhur dan asar, kita bisa melakukannya dalam waktu zuhur, boleh. Jadi zuhur dan asar 2 sholat kita jadikan satu dalam sholat zuhur. Jadi 4 rakaat sholat zuhur, 4 rakaat sholat asar, tapi melakukannya pada waktu zuhur, karena nanti ketika mau masuk sholat asar kita ada acara, makanya melakukannya pada waktu zuhur. Atau kita melakukan sholatnya itu pada waktu asar, jadi ketika setelah melakukan acara. Oke teman-teman, jadi boleh dilakukan sholat jamak itu ketika kita memang dalam keadaan tertentu. Jadi ketika kita dalam keadaan biasa seperti biasa, nggak ada apa-apa, kita tidak boleh melakukan jamak. Jadi salah satunya ketika kita keadaan dalam bepergian, kita boleh melakukan sholat jamak. Yang kedua, ketika kita dalam keadaan sakit, kita juga boleh melakukan sholat jamak. Atau di sini sebagian jamaah dari ulama mengatakan ketika kita dalam keadaan hajat, jadi lagi ada hajatan, kita boleh melakukan jamak. Jadi seperti pengantin, seumpama mempelai laki-laki dan perempuan itu sudah didandani, sudah di make up dengan bagus. Nah, ketika mau melakukan sholat gimana? Nah, jadi ketika melakukan sholat ya mau pilih di waktu zuhur atau di waktu asar. Jadi tidak boleh melakukan, jadi tidak boleh meninggalkan sholat. Jadi tidak boleh meninggalkan sholat zuhur, tidak boleh meninggalkan sholat asar, karena
mau bagaimanapun sholat itu tetap wajib untuk dilakukan. Makanya kita memberi solusi ketika kita masih dalam keadaan seperti itu, kita harus melakukan jamak sholat. Jadi jamak sholat boleh dilakukan di waktu zuhurnya atau di waktu asarnya. Jadi ketika seorang pengantin, dua mempelai itu boleh melakukan sholat zuhur dan asar pada waktu zuhur, boleh melakukan sholat zuhur dan asar pada waktu asar. Nah itu cukup paham ya teman-teman semua. Itu penjelasan dari kami. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau bagi teman-teman yang kurang paham, boleh komen di bawah ini, insya Allah nanti dibalas insya Allah. Jadi demikianlah dari kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.